nama saya Irma Yanti dengan nomor NIM 23101122024. Perkenalkan, nama saya Hari Sanjaya, saya bagian dari kelompok 5, NIM saya 23101213030. Halo, perkenalkan nama saya Fitri Aditri dengan NIM 2310121040. Perkenalkan, aku Regina Aulia dari kelompok 5 dengan NIM 23101213039. Selamat datang di kanal kami. Kami mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ingin mempresentasikan mengenai penerapan dan penegakan etika bisnis di Indonesia yang membandingkannya dengan negara di Singapura. Juga mengumumkan ada tersangka baru. Kejaksaan Agung Republik Indonesia sedang mengusut dugaan korupsi terkait pengelolaan 109 ton emas ilegal di PT Antam Tbk dari tahun 2010 hingga tahun 2021. PT Antam dituduh mengelola dan menjual emas secara ilegal tanpa mencatatnya dalam laporan keuangan resmi. Ex-direktur utama PT Antam dan pihak lain diduga melakukan manipulasi dan dalam penambangan, pengelolaan, dan penjualan emas yang melanggar prosedur resmi. Pada tanggal 6 dan 7 Juni 2024, Kejaksaan memeriksa 17 saksi termasuk mantan direktur utama dan sejumlah karyawan. Modus operasi yang diduga melibatkan pengelolaan yang tidak transparan dalam bisnis emas berpotensi merugikan perusahaan secara finansial dan merusak kepercayaan publik. Kejaksaan Agung telah menetapkan 6 tersangka, termasuk mantan General Manager UB PPLM PT Antam Tbk, untuk membuktikan korupsi dan memulihkan integritas perusahaan. Skandal ini menyebabkan berbagai kerugian, baik finansial maupun yang lainnya. Kerugian finansial yang ditimbulkan adalah PT Antam mengalami kerugian finansial yang signifikan akibat penjualan yang ilegal yang tidak tercatat, serta kerugian negara karena kehilangan potensi pendapatan dari penjualan emas ilegal. Kemudian kerugian reputasi yang timbul pada PT Antam yaitu kerusakan reputasi perusahaan yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan dari pelanggan, investor, dan mitra bisnis, serta penurunan harga saham dan nilai pasar perusahaan. Juga berdampak pada kegiatan operasional PT Antam, yaitu gangguan pada operasi bisnis karena penyelidikan yang panjang dan intensif, kemungkinan hilangnya kontrak dan peluang bisnis di masa depan akibat reputasi yang tercoreng. Juga berdampak pada sosial dan moral yang timbul dalam kasus ini adalah yaitu kepercayaan masyarakat terhadap integritas perusahaan milik negara terganggu dan juga meningkatnya perhatian pada pentingnya etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik. Kerugian yang diakibatkan oleh skandal ini tidak hanya dirasakan oleh PT Antam, melainkan juga oleh para pemangku kepentingan, termasuk karyawan, investor, dan masyarakat luas. Dari kasus ini, kita dapat mempelajari beberapa hal. Ada 4 hal. Yang pertama yaitu pentingnya kepatuhan. PT Antam harus mematuhi hukum dan regulasi internasional untuk menghindari skandal serupa. Yang kedua yaitu transparansi dan akuntabilitas, di mana PT Antam dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasi bisnisnya. Tujuannya yaitu untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu budaya etis, di mana PT Antam dapat membangun dan memelihara budaya etis di dalam perusahaan untuk mencegah tindakan korupsi dan penyuapan. Untuk tindakan yang terakhir yaitu pengawasan dan pengendalian internal di PT Antam harus diperkuat dan dikendalikan secara internal untuk mendeteksi dan mencegah praktik ilegal. Oke, selanjutnya skandal PT Antam menunjukkan betapa pentingnya etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik dalam menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis PT Antam. Ada beberapa tindakan pencegahan. Yang pertama yaitu dengan menerapkan sistem pengawasan yang ketat, dengan cara mengimplementasikan sistem pengawasan dan kontrol internal yang lebih ketat untuk mendeteksi dan mencegah tindakan korupsi. Yang kedua yaitu
pelatihan dan pendidikan etika. Dengan memberikan pelatihan dan pendidikan etika yang komprehensif mengenai etika bisnis dan anti korupsi kepada seluruh karyawannya. Kemudian yang ketiga yaitu mekanisme pelaporan dan perlindungan whistleblower. Dengan menciptakan saluran pelaporan yang aman dan terpercaya bagi karyawan untuk melaporkan tindakan yang mencurigakan atau tidak etis di perusahaannya. Kemudian untuk yang keempat, kolaborasi dengan otoritas anti korupsi. PT Antam dapat bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan lembaga terkait lainnya untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi dan penyuapan. Selain tindakan pencegahan, ada juga tindakan penanganan. Untuk skandal ini, ada beberapa tindakan penanganan. Yang pertama yaitu penyelidikan dan penegakan hukum, di mana PT Antam dapat melakukan penyelidikan menyeluruh oleh pihak berwenang untuk mengungkap semua pelaku yang terlibat dalam skandal ini. Selanjutnya, PT Antam dapat melakukan audit internal dan audit eksternal. Dengan melakukan audit menyeluruh kepada seluruh operasi PT Antam dapat melakukan audit internal dan audit eksternal independen. Untuk yang ketiga, PT Antam dapat melakukan restrukturisasi manajemen dengan cara melakukan pergantian dan restrukturisasi manajemen untuk memastikan bahwa perusahaan dipimpin oleh individu dengan integritas yang tinggi. Selanjutnya dapat memperkenalkan langkah-langkah untuk meningkatkan transparan dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Singapore's most well-known companies were caught in a corrupt scheme. In 2016, the news broke that 6 ex-KOM senior management staff were found to be paying bribes amounting to $73 million to officials of Brazilian state-owned oil giant Petrobras between 2001 and 2014. KOM admitted to this in 2017 and entered into a deferred prosecution agreement with the US government. They agreed to pay US $422 million. Di Singapura terdapat salah satu skandal, yaitu skandal suap oleh PT Keppel Corporation yang dikuak pada tahun 2017. Nah, skandal ini cukup mencoreng nama Singapura karena ternyata perusahaan Keppel Offshore dan Marine itu merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di anjungan pengeboran minyak lepas pantai terbesar di dunia. Mereka telah melakukan penyuapan untuk memenangkan 13 kontrak bagi perusahaan plat merah Brazil atau Petrobras dan CT Brazil. Karena kasus tersebut, perusahaan Keppel NOM itu dikenakan denda sebesar 5,7 triliun untuk membayarkan uang mereka kepada otoritas Brazil dan juga Singapura untuk menghindari sidang pengadilan kriminal. Skandal ini menyebabkan banyak sekali kerugian, baik finansial maupun juga reputasional bagi Keppel Corporation dan juga para pemangku kepentingan. Dari perbandingan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam hal ini penegakan etika bisnis di Singapura lebih efektif dibandingkan dengan di Indonesia. Beberapa poin yang dapat kita jadikan pembelajaran dari Singapura diantaranya: yang pertama terkait dengan transparansi dan pengawasan, di mana Indonesia perlu meningkatkan lagi sistem dan mekanisme transparansi dan pengawasan untuk mencegah dan menangani korupsi secara lebih efektif. Yang kedua, reformasi sistem hukum, di mana Indonesia perlu meningkatkan kekuatan dan efektivitas sistem hukum untuk menegakkan etika bisnis, termasuk pemberian sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Yang ketiga, pendidikan etika. Indonesia perlu mendorong adanya pendidikan etika di semua tingkatan pendidikan dan pelatihan profesional untuk meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya etika dalam berbisnis. Demikianlah pembahasan kami kelompok 5 mengenai penegakan etika bisnis di Indonesia dan perbandingannya dengan Singapura. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat memberikan kita semua inspirasi untuk menjunjung tinggi etika dalam berbisnis. Sekian dari kelompok 5, terima kasih sudah menonton.